Oke, gue lebih suka pakai 50 mm. 50 mm. Sorry, dari terendah ya. 35, 50, 85. Oke, 35, 50, 85. Ya. F? Ya, untuk diafragmanya itu mengikuti aja sih. Gitu aja ya. Nggak apa-apa. Nah, kan yang gue tahu nih, Om ya. Genre street itu kan banyak banget nih digemarin sama halayak kan. Yeah. Terutama orang-orang yang baru pengen belajar foto gitu. Menurut lo kenapa sih? Halo, selamat datang kembali di Wetakom Talks, podcast dari toko kamera yang berbicara tentang fotografi, videografi, baik dari segi produk dan juga pelakunya. Nah, sekarang kita udah masuk ke episode ketiga nih. Nah, kalau kemarin kita udah kedatangan Om Nomi Celsius. Nah, sekarang gue nggak sendirian lagi. Sekarang gue udah ditemenin dengan Mas Joki Saputra. Anjas. Siapa sih namanya? Muhammad Joki. Oh, Muhammad Joki. Sorry, Muhammad Joki namanya ternyata. Ini gue panggilnya Mas, Om, Kang atau apa nih? Manggil nama aja lah. Manggil namanya Joki. Iya. Joki. Lu biasa yang di 3-in-1 itu ya? Udah enggak kan Oh, sekarang. udah enggak. Makanya gue jadi beralih jadi fotografer. Oke. Dulu lu berangkat dari situ kan? Iya, awalnya di situ. Enggak lah. Apa kabar, Om? Alhamdulillah baik sejauh ini. Baik. Untuk fisik, alhamdulillah. Untuk ekonomi ya. Oh, oke. Kantong kita merongrong nih. Parah. Kantong juga PSBB, Pak. Oh, iya. Kantong juga PSBB. Kacau banget. Dompet PSBB. Dompet PSBB. Dompet jadi masker sekarang. Anjir, dompet jadi masker. Ini kayaknya kalau untuk para dompet nih kayak lagi bulan Ramadan. Puasa. Ya kan? Yoi. Nanti buka puasanya pas lagi ada rezeki aja nih. Iya. Ya tahun depan lah. Puasanya lebih lama daripada Ramadan. Puasa lebih Berbulan-bulan. Bener. Setahun Sampai akhir tahun mungkin ya. Betul. Om Joki, Ya. sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Gimana nih mengarungi PSBB transisi jilid 2? Cuman bisa narik nafas doang. Ya teman Berarti banyak project lo yang tohol gitu ya? Lebih shocknya sih yang jilid pertama sih. Lebih kaget sih, ada beberapa project yang beberapa project yang sebenarnya yang bukan kemauan kita, ujungnya yang di cancel. Oke. Berarti nggak di hold ya? Bahkan Awalnya di hold, tapi karena peraturan pemerintahnya selalu peraturan pemerintah itu benar-benar sedikit ketat ya. Ketat. Jadi mau nggak mau jadi hold, di cancel lah. Oke. Bilangnya di postpone lah gitu ya. Nah, Om, di Wetakom Talks ini, jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih. Boleh. Ngobrol-ngobrol banyak, boleh ya? Boleh. Nah, aku mau jelasin dulu nih, sistemasi dari Wetakom Talks itu nanti gue akan kasih beberapa pertanyaan. Gitu. Kita sistemnya diskusi tetap. Ya. Nanti gue akan kasih beberapa pertanyaan yang harus banget nih lo jawab. Oke. Gitu. Intinya sebenarnya sih kita kasih knowledge ya ke pendengar atau penonton dari Wetakom Talks sendiri gitu. Berdasarkan dari pengalaman lo atau pengetahuan lo juga. Iya. Gitu. Nah, sebelum kita jauh ngobrol, pertanyaan yang pertama, gue langsung aja nih ya. Pertanyaan yang pertama itu, siapa sih Muhammad Joki? Muhammad Joki. Siapa sih Muhammad Joki? Sebenarnya Muhammad Joki itu bukan siapa-siapa sih sebenarnya. Gue juga nggak tahu orang lain tuh nganggap gue apa, makanya gue juga bingung. Manusia udah pasti dong. Manusia udah pasti. Ya intinya ya baik lagi, gue bukan siapa-siapa. Cuma seorang seorang laki-laki yang menyukai atau mencintai fotografi. Oke. Lu down to earth ya orang? Enggak lah. Ya emang kenyataannya seperti itu. Maksudnya ya banyak teman-teman nanya kayak beberapa hari lalu cepet ada nanya nih, Bang, lu kan temenan sama ada beberapa teman sama artis nih. Dia cuma nanya, lu seberapa terkenal sih? Oke, temen lu nanya ini? Iya, temen gue nanya gitu. Ya gue bilang, gue bukan siapa-siapa gitu. Gue nggak terkenal. Kalau gue terkenal atau kalau gue artis, gue nggak main sama lu semua. Rumah lu di Andara? Di Pondok Indah. Oh, Pondok Indah. Gitu. Ya kan, gue nggak main Instagram gitu, ngapain gitu. Bener. Terus ada yang nanya, kenapa lu Instagram lu nggak contreng biru gitu? Ya baik lagi, gue bukan siapa-siapa, gue bukan artis. Padahal followers lu, tadi berapa followers lu? Beli gue di warung. Oh, beli. Oh, Paketan bundling. Paketan bundling. Iya. Oke.
Oke. Itu dapat permen subus nggak? Itu dapat Coca-Cola yang tutup Coca-Cola bisa dibuka tuh. Oh, ada bonus apa iya, gitu. tahu, iya, zaman dulu malah. Nah, ya maksudnya ada nanya kayak gitu kan. Ya gue bilang, gue bukan siapa-siapa, gue bukan artis, gue bukan publisher, gue cuma seorang fotografer dan gue menggunakan Instagram hanya untuk hiburan semata. Oke. Gitu. Bukan buat yang sesuatu yang benar-benar main job gue di situ, enggak, bukan. Jadi gue nggak butuh namanya verify. Oke. Menurut lo itu nggak begitu krusial ya? Nggak ngaruh banget sih. Oke. Sama sekali nggak ngaruh, 1% pun nggak. Berarti lo seorang fotografer. Fotografer, only. Fotografer ya? Iya. Belum bisa dibilang influencer. Nggak, gue nggak mau. Belum Dulu mungkin ya. Dulu mungkin. Karena Kenapa tuh kok? ya mungkin ya nggak muluk-muluk sih awal-awal gue main Instagram. Awal-awal gue belajar foto, Instagram itu kan lahir tahun 2010 ya dibentuknya. Ya, kurang lebih ya. Kalau nggak salah 2010, ya yang gue kejar di Instagram adalah ya gue ngikut-ngikut orang aja dulu lah gitu. Apa sih yang dikejar? Suggest user kah, follower banyak ya. Itu nggak muluk-muluk, semua orang masih pengen dulu gitu. Oke, itu semua udah tercapai. Terus belakangan ini ya gue mikir kayak gue udah dapat semuanya di Instagram, misalkan dari sisi followers, dari sisi likes lebih banyak ya, itu doang yang gue dapat gitu, gue nggak dapat apa-apa lagi. Oke. Jadi menurut gue apa ya, udahlah gitu. Berarti sebelumnya lo nggak merasa juga sekarang nih, lo nggak merasa juga jadi influencer meskipun followers banyak. Ya, gue nggak merasa, gue bukan, ya gue nggak tahu ya orang menilai gue influencer atau apa ya. Tapi pribadi gue bukan, bukan. Gue fotografer udah. Kita dia fotografer. Ya. Nah, kita lanjut langsung ya. Boleh. Ke pertanyaan kedua. Kan lo fotografer nih sekarang nih kan. Sebenarnya lo berangkat dari genre apa sih? Berangkat dari rumah gue. Oke. Terima kasih penjelasannya. Gue langsung next aja ya. Iya. Kayaknya ini udah kejawab sebenarnya. Berangkat dari rumah naik motor sanap. Sanap ya. Ya enggak. Berangkat dari mana nih? Untuk dari sisi genre ya. Genre. Oke. Gue dari landscape sih. Oh, lu berangkat dari sini. Awalnya gue malas belajar foto tuh dari mobile device. Oh, oke. Mobile device. Otodidak sendiri atau? Iya, otodidak. Pertama gue download Instagram tuh tahun 2010 tuh. Masih pakai iPhone 4 ya? 4 ya? 4. Iya kan? Yang tebel banget lah pokoknya ya kan. Buat nyimpa tuh kayaknya. Nah, lumayan tuh. Nah, gue ini apaan sih orang pada posting. Akhirnya gue ikut-ikutan posting kan. Ya alay-alay zaman dulu lah. Maksudnya kayak muka, kita selfie gitu. Terus foto apa yang ada di depan kita. Posting tanpa menggunakan hashtag, tanpa menggunakan caption gitu. Berjalannya waktu, gue tuh belajar dan gue menemukan beberapa teman-teman melalui Instagram ya. Gue tahu dari Instagram Explore itu ada sebuah komunitas. Oke. Komunitas mobile fotografi ya. Dan lu masuk? Dan gue masuk. Gue penasaran tuh apa sih itu maksudnya. Mobile fotografi itu apa? Yes. Nah dari situ gue tuh diajarin, gue dapat pengetahuan tentang fotografi itu sendiri, pengetahuan dasar ya. Ya. Katanya bukan katanya, maksudnya untuk belajar mungkin lebih gampang gini loh, intinya yang di pengetahuan yang gue dapat adalah lu capture apapun yang ada di depan mata lu, ya kan, intinya gitu, sampai lu benar-benar memahami tentang device itu sendiri. Oh, bukan apa yang lu foto, bukan objek yang lu foto, belum sampai situ. Belum. Akhirnya gue belajar, akhirnya yang gue suka adalah awal-awal tuh ya landscape. Kenapa? Karena gue basically gue suka naik gunung. Jadi gue suka pemandangan. Jadi itu yang gue abadikan. Gitu. Berarti berangkat dari si landscape. Iya, berangkat dari landscape itu sendiri. Kalau sekarang? Kalau sekarang gue lebih ke street photography. Street photographer. Oke. Nah, itu transisinya ya lumayan lama ya. Lebih lama di street photography daripada landscape. Lebih lama? Gimana lebih lama apa? Iya, lebih lama street photography daripada landscape. Landscape misalkan cuma 2 tahun, selanjutnya gue pakai street. Kenapa street photography? Karena menurut gue kalau, bukan gue menjelekkan dari para landscaper ya, gitu. Gue bukan menjelekkan, karena menurut gue adalah landscape itu semua orang pasti bisa foto. Landscape itu semua orang bisa. Karena pemandangan, semua pemandangan indah. Gitu. Oke. Street enggak gitu. Street menurut gue nggak gitu. Karena street yang kita tangkap dalam momen dan suasananya. Oke. Karena momen itu kan lebih mahal.
Emang lo landscape juga maksud gue foto asal pemandangan gitu ya. Masih bagus. Pemandangannya. Momennya apa? Sunset. Ya udah lu tunggu. Lu udah pasti udah tahu tuh jam sunset kapan, jam sunrise kapan. Nah, sedangkan kalau street fotografi, ya lu nggak tahu momennya kapan. Lo harus bener-bener yang nunggu ya. Iya, kalau street ya. gue pernah dapetin satu foto yang benar-benar gue nunggu 1 jam baru gue dapet frame-nya. Gitu. Lu maksud gue, lu dapat inspirasi kah sampai pindah ke street fotografi? Ya karena itu dia gue belajar dari teman-teman, orang-orang sekitar gue, dari internet pun. Ya, Oh jadi banyak belajar dari itu lah. insight-insightnya tuh dari langsung dapat dari situ ya? Iya, betul. Karena menurut gue, ya gue basicnya gue bukan belajar fotografi bukan dari sekolah kan. Jadi gue tuh bener-bener niatin diri gue untuk cari tahu sendiri nih dari internet. Ya gue manfaatkan internet, gue manfaatkan teman-teman di sekitar gue, dan gue juga mengikuti komunitasnya. Apa aja yang gue dapat, apa aja yang di-share di situ. Lu ikut komunitas? Iya. Apa? Kalau boleh tahu? Ada lah mobile fotografi. Fotografi. Iya. Oke. Nah kan yang gue tahu nih, Om ya, genre street itu kan banyak banget tuh digemari sama halayak kan, terutama orang-orang yang baru pengen belajar foto, gitu. Menurut lo kenapa sih kok banyak orang yang start dari situ? Dari street fotografi. Dari street fotografi. Sebenarnya gini, street fotografi itu kan menurut pandangan gue ya, itu luas banget. Oke. Ya, dari street fotografi itu ada urban fotografi. Oh, cabang-cabangnya. Bisa dibilang kayak gitu, kategori-kategorinya ya kan. Human Urban interest. fotografi, human interest, sampai street portrait, sampai cityscape, gitu-gitu. Ada beberapa kayak gitu. Jadi ya mungkin orang-orang yang baru belajar dan start dari situ yang 2 tahun belakangan ini mungkin, karena menurut gue street itu di Jakarta, di Indonesia itu benar-benar keangkat banget 2 tahun belakangan ini, awal dari tahun 2017 mungkin. Mungkin juga teman-teman bisa explore lebih kan? Iya. Memang karena apa ya? Nggak ada semua foto, mungkin nggak ada patokan ya. Nggak ada patokan ya untuk foto ya. Dan si street ini kita bisa lebih exploring sih, karena itu yang lu bilang ada beberapa macam. Lu bisa capture dimanapun. Yes. Kalau gue bandingkan dengan landscape, ya kita harus ngeluarin cost lebih, ya nggak sih? Iya. Lu harus ke satu tempat, kayak ke pantai atau ke gunung. Kalau street Sedangkan kalau itu lu dimanapun, lu keluar rumah, depan rumah pun lu bisa. Ya. Di dalam rumah pun bisa. Oke. Itu kenapa banyak yang gemari street ya? Ya karena menurut gua tuh akan kita bisa capture dimanapun kita berada. Dan menggunakan device apapun sebenarnya. Om, kalau boleh tahu kita coba breakdown nih. Boleh. Dari tadi kan 4 nih. Yang pertama tadi ada, let's say human interest dulu deh. Ya. Kalau human interest itu lebih ke apa sih Om fotonya? Human interest itu lebih ke kegiatan seseorang sih. Misalkan contoh, seorang pedagang sayuran. Oh, pasar gitu ya. Interesting. Human interest. Dia sedang melakukan sesuatu. Ya nggak sih? Oke. Jadi dia interest dia itu apa gitu di situ. Kalau misalnya gue foto orang jalan nih, jalan doang di jalan gitu. Ya. Itu human interest gak? Enggak menurut gua. Menurut lo enggak ya? Enggak masuk. Berarti Karena human interest tuh ya menurut sudut pandang gua adalah dia sedang melakukan sesuatu. Dalam arti bukan hanya jalan dengan kaki doang, misalkan dia seorang pedagang atau dia lagi misalkan tukang sapu jalanan lagi dia lagi interesting, dia lagi melakukan sesuatu kegiatan yang benar-benar yang membuat dia interest gitu. Paham nggak sih? Paham. Nah, kalau gitu misalnya nih gue foto orang di jalur busway. Iya. Banyak nih crowdnya lagi pengen masuk busway. Itu masuk gak? Human interest? Nggak masuk kan? Nggak masuk. Oke, berarti masuknya itu yang tadi lo bilang. Iya. Kayak pedagang, pedagang kaki lima, pesepeda gitu ya. Iya, di jalan. pesepeda. Oke. Sedang melakukan sesuatu kayak misalkan kalau orang lagi diem bengong gitu, ya itu menurut gue bukan Interest ya. Itu lebih kayak momen aja gitu. Oke, next. Lanjut nih. Iya boleh. Tadi kan human interest. Terus yang kedua ada street portrait. Ya. Kalau street portrait itu lebih kemana? Street portrait itu ada 2 juga. Satu lebih street portrait lebih ke lifestyle atau fashion. Oke.
Yang kedua adalah mendekati dengan human interest. Misalkan seorang pedagang sayur, ya kan? Gue samperin dia, gue approach ke dia untuk gue izin untuk foto dia. Yang gue capture adalah potret seseorang pedagang sayuran dengan barang dagangan. Oke. Tapi Profilnya. Ya. Oke. Tapi tetap dalam konteks kan kalau kita tahu potret ini lebih menunjukkan ke mimik muka ya. Ya. Karakteristik muka. Ekspresi. Gitu. Ekspresi ya. Ya. Jadi tetap stay in karakter itu, Ya. cuma dibalut sama Dengan human interest itu. Iya, human interest. Maksudnya profilnya dia. Profile dia. Misalkan sorry, lu gue foto. Profil lu apa? Lu seorang apa? Oh, misalnya gue nelayan misalnya. Oke, ya lu Misalnya. sambil megang pancingan. Nah, lu sambil gue potret. Oke. Potretnya cuma dari sisi muka gue doang atau kelihatan Kayak medium shot gitu. medium shot? Oh, Iya, oke. dengan properti yang disupport adalah yang kayak kalau lu nelayan ya, lu bawa alat pancingan, kalau lu bawa jala. Oke, I see. Seperti itu. Oke, kita lanjut nih Om ya. Ya. Nah, tadi kan udah human interest tuh. Human interest. Terus ada street portrait. Ya, Nah, next lagi nih. Ada apa lagi? Cityscape lah. cityscape. Ya. Kalau cityscape gitu aja ya maksud gue. Ya kayak menurut gua ya kalau gedung-gedung aja gitu. ya gedung-gedung aja sih. Lebih ke mendekat cityscape sama urban tuh hampir sama sih. Hampir sama. Sama landscape bisa disebut. Bisa dibilang landscape juga. Oke, sorry, maksud gue cityscape bisa masuk landscape kan? Bisa Bisa masuk ya? masuk. Landscape itu kan pada dasar basic. Dia ada troping landscape kan. Ada landscape, ada portrait. Oke, cuma isinya gedung-gedung aja gitu. Iya gitu. Terus ada apa lagi Om? Urban. Urban. Itu dia urban itu sama cityscape mendekati. Bedanya adalah kayak apa ya? Urban itu gue lebih menceritakan tentang kondisi sekarang. Urban Lebih ke modern gitu. Misalkan gue mengcapture seorang security yang sedang berjalan kaki gitu dengan latar belakang kayak gedung-gedung tinggi. Oke. Dengan suasana perkantoran, lebih modern lah. Lebih modern Gitu loh. Oh itu tapi tipis banget sih. Iya. Memang tipis. Sebenarnya intinya kalau street fotografi ya, lu foto urban, lu foto portrait, street portrait, lu foto cityscape, ya itu sama aja intinya. Oke. Berarti crowd itu masuknya urban juga. Lebih ya. Crowd itu masuk Orang urban. masuknya urban juga. Gimana caranya lu kalau lu capture satu foto dengan tema street fotografi dari beberapa unsur tadi semua mencakupi di dalamnya. Oh, itu urban. Enggak, lebih bagus street fotografi seperti itu. Oke. Lebih bagusnya kayak gitu ya. Iya. Nah, ini ngomongin street fotografi, ini sepengetahuan gue sih Om. Boleh. Nah, itu kan sering banget nih dikait-kaitin atau apa namanya meaningnya tuh mirip-mirip sama jurnalistik atau jurnalistik. Nah itu itu bedanya apa tuh Om? Kira-kira? Apa ya? Terus terang gue bukan untuk knowledge seputar jurnalis, gue jauh banget Oke, masih ini ya. nggak apa ya, kurang paham banget sih maksudnya. Itu jauh di atas, maksudnya pengetahuan gue tuh masih jauh banget lah tentang seputar jurnalis. Intinya yang gue tahu ya, jurnalis itu adalah sebuah, maksudnya ya, menyampaikan berita aja sih. Menyampaikan berita. Iya. Jadi foto yang menyampaikan berita. Iya. Ya. Oke. Street yang disangkut-sangkutin sama street itu karena kejadian di jalan. Iya. Bukan kejadiannya di jalan sih, maksudnya street fotografi juga bukan karena mas street fotografi lu harus foto di jalan. Iya, aja. iya. Street fotografi itu bisa foto Di depan rumah. di indoor lu bisa, gitu. Nggak harus di jalanan. Yang mungkin ya, yang menurut gua mendekati itu adalah mungkin dari sisi momennya sih. Karena jurnalis itu kan momen-momen sebuah peristiwa atau kejadian itu kan benar-benar harus pas banget dan momennya harus benar banget. Yes. Itu sih yang menurut gua. Agar pesannya benar-benar Tersampaikan. Pesan dan berita itu belum tersampaikan dan tidak dibuat-buat. Yes. Seperti itu. Yes. Nah, ini Om, sorry nih motong nih, Iya. ya kan?
Ini perlu di note ya, kita memang sengaja tidak pakai masker sekarang. Ya, betul, boleh. Yes, cuma kita sudah clean semuanya. Lu juga udah rapid juga kan? Udah. Lu juga Beberapa hari udah. lalu gue udah rapid. Alhamdulillah. Terus kita juga udah physical distancing, jadi so far aman. Kita lanjut Om. Tadi kan udah kalau misalnya perbedaan antara street fotografi sama jurnalistik itu tadi gitu Iya. ya. Nah ini balik lagi, ini opini ya Om ya kita Iya, ya. opini. Ini opini kita masing-masing. Kalau si foto jurnalistik yang gue lihat sih lebih gini Om, gue lihat street fotografi misalnya. Street fotografi itu tuh punya banyak pesan. Iya. Kayak gue nulis puisi gitu ya. Kayak gue suka nulis puisi nih. Nah, puisi itu banyak banget maknanya, tergantung interpretasi orang. Nah, gue lanjut nih Om. Boleh. Nah, kalau misalnya kita foto street, enaknya atau saran dari lo itu pakai lensa focal length berapa sih? Oke. Atau lu pribadi biasanya pakai berapa gitu? Oke. Pribadi gue tuh ya, gue tuh sering tuh orang-orang nanya DM kayak, bahkan gue pernah share di Instagram Stories juga. Kalau untuk focal lens, lensa yang cocok untuk street fotografi. Sebenarnya bukan untuk street fotografi doang, maksudnya lebih ke personal gue lebih sukanya. Nah, Kayak gue lebih suka pakai 50 mm, 50 mm. dari terendah ya. 35, 50, 85. Oke, 35, 50, 85. Ya. F Ya, untuk diafragmanya itu mengikuti aja sih. gitu aja ya. Kan kemarin gue menggunakan lensa. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, oke. Ya kemarin kan gue belakangan ini gue sering menggunakan lensa Sigma. Jadi dengan diafragma yang konstan dan cenderung lebih besar gitu loh. Tapi gue nggak pernah menggunakan diafragma yang besar. Misalkan 1.4, gue selalu menggunakan 2 atau 28. Oke. Mungkin better sih pakainya yang bukan gede ya. Iya. Ya, better gede. Jadi tadi 35, 35, 50, sama 85. 85. Kalau boleh tahu ada alasannya nggak sih Om? Apa Lo ya? memilih ini gitu, tiga level kali ini. Ini, oke. 35 itu dibilang wide enggak? Yes, medium. Medium shot gitu. Karena gue kalau untuk momen pun gue nggak suka banget menggunakan lensa yang super lebar gitu atau wide gitu. Wide, oke. Misalkan 24 gitu. Karena kalau gue ngambil sebuah momen yang benar-benar center di tengah dan kecil, Yes. itu bahkan akan banyak space kosong. Gitu loh. Dan sayang banget. Makanya gue menggunakan 35 nih biar lebar tapi nggak terlalu banyak yang kosong. Itu untuk 35. Untuk 35. Untuk 50. Nah, untuk 50 itu gue lebih enak kalau gue seandainya menggunakan kamera full frame. Oke. Jadi 50-nya tuh nggak nyampe nggak 50 banget ya kan. Dia agak sedikit lebar lagi. Jadi gue bisa mendekati momen lebih dekat gitu. Karena kan selama ini gue hunting juga mayoritas kebanyakan menggunakan DSLR. Lu pakai apa sih Om? Pakai Canon. Canon ya? Pakai Canon gue. Full frame. Full frame. Full pasti. Canon 5D. 5D. Canon ya. Siapa tahu orang Canon ngeliat ya. Nggak apa-apa. 5D itu kan berat Om ya? Berat. Dibilang berat. Berat banget ya. Oke, berarti 50. Terus 85. 85 itu gue lebih ngambil momen-momen yang bener candid sih. Oke. Dan dari 35, 50 dan 85 yang jarang gue gunain sih 85. Ini jarang banget. Kenapa? Berat banget Pak. 85 Sigma kan lumayan tuh ya. 55D, 85. Iya itu dia tanggung di sebelah. Oke, tadi 85 ya. 85. Lu jarang nih pakai focal 85. Jarang. Kalau lagi mood gue lagi pengen aja gitu. Misalkan gue sebelum hunting gue selalu mikirin nih. Besok gue mau hunting, oke. Besok gue mau hunting apa? Gue harus tentuin. Kayak gue harus nge-create satu tema sendiri nih. Oke. Besok gue akan bikin konsep hunting dulu berarti. Iya, gue akan hunting misalkan di daerah Sudirman. Yes. Itu di saat weekday. Berarti yang gue capture adalah atau momen-momen yang sering akan gue lihat di depan mata gue adalah orang-orang pekerja. Oke. Berarti gue butuh candid. Oke, gue pakai apa? Oke. Berarti lu lensa yang bawa itu menyesuaikan. Iya, sama yang lu pengen. jadi kayak lu mau hunting, lu bawa 3 lensa mati lu. Mati sih, bener sih. Berat banget. Jadi kayak gue lebih sering menggunakan, gue menentukan tuh dari rumah sih.
kalau misalnya itu kan tadi kita bicara fix semua ya. Iya fix. Kalau yang zoom, lu pernah nggak? Atau Pernah pakai 2470 Pak. 2470 ya? Sama juga. Standar ya, maksudnya standar Standar. 2470 ya? Banyak ya yang pakai ya. Tetap gue pakainya pasti di 35-nya atau enggak di 70-nya. Di 35 kalau nggak 70. Sebenarnya itu satu lensa itu udah kita mewakilkan 3 lensa tersebut Iya kan. benar. Cuman nggak nyampe 85 kan. Nah, Cuman ya dipakai tipis lah. juga lumayan lah. Iya. Gitu. kalau pakai misalnya ada tuh kalau nggak salah lensa apa ya? Sony itu 28-5. 28-5. Iya. Kalau gitu pakai itu bisa juga ya? Aman juga. Bisa ya? aja sih. Aman. Sebenarnya yang lebih ke apa ya? Kita pinter-pinternya kita karena kan fotografi kebanyakan kita ya di setting ya momennya cenderung lebih candid ya. Nah gimana caranya kita approach gitu kalau dengan lensa kayak lensa zoom 24 tadi 270, 28-5 itu kan cenderung lebih panjang lensanya ya kan. Sedangkan kalau lensa-lensa yang gue sebutin kan nggak kecil tapi sedang gitu. Kecuali 8 yang 85. Ya. Itu 85 pun yang gue pakai hanya untuk candid dari jauh-jauh. Oke, berarti balik lagi tergantung konsepnya lu mau kayak gimana. Iya betul. Nah, mungkin sampai sini dulu Om obrolan kita ya. Nah, untuk teman-teman Witox, Witakom Talks, nanti gue akan masih ngobrol nih sama Mas Joki. Mas Joki ya manggil ya? Iya, boleh. Di episode ke selanjutnya. Oh ada ya? Ada di sini. Kita stay tune terus di Witakom Talks. Oh iya, untuk teman-teman yang nanya, Witakom itu apa sih? Witakom gimana sih gitu? Witakom itu adalah kamera store yang terletak di Gedung Orion Mangga 2, itu lantai 2 nomor 38. Kalau mampir-mampir sini lah, sokin lah. Mungkin sokin. Nah, Rapat kan. Nah, bagi teman-teman juga di PSBB nih, yang kan nggak bisa fleksibel kemana-mana gitu, bisa juga belanja di e-commerce-nya Witakom. Oh, bisa online ya? Bisa online. Di mana tuh? Di Blibli, di Shopee, di Today ID, di beberapa marketplace lah, Tokopedia, gitu. Di sosial media ada Witakom, di safety kita belanjanya. Oke, mungkin see you guys, sampai sini dulu. Gue Faris. Gue Joki. Sampai jumpa.